Pesona Bahasa. Nah pemirsa, tadi kita melihat berbagai polemik dalam kebahasaan, dalam berlalu lintas ya Pak. Nah ini Pak Saiful, seharusnya bagaimana sih kalau misalnya dicontohkan tadi nih, kata-katanya adalah belok kiri ikuti lampu lalu lintas. Ya, kalau yang seharusnya itu memang seperti contoh yang pertama tadi Mbak Mel. Karena kalau yang contoh yang pertama tadi itu belok kiri langsung hati-hati, itu sudah benar sebenarnya, itu bentuk yang benar. Artinya itu kan kalau logikanya kan sebenarnya jika belok kiri harus langsung kan gitu. Artinya jika yang belok kiri lah dia yang harus langsung kan gitu ya. Tapi untuk yang kedua tadi, penggunaan kata belok kiri ikuti lampu lalu lintas, artinya dia mengikuti lampu lalu lintas itu kalau belok kiri, jika belok kiri. Nah sebaliknya, bila dia tidak belok kiri, jangan mengikuti lampu lalu lintas. Kan begitu ya. Jadi ya misalnya dia lurus atau belok kanan, kan itu misalnya dia tidak perlu mengikuti lampu lalu lintas. Artinya mau merah, mau hijau, mau kuning, bablas saja dia. Tidak perlu mengikuti. Yang mengikuti ya yang hanya yang belok kiri. Nah itu logika berbahasanya Mbak Mel. Oke, kalau tadi dalam kesehatan nih Pak Natal, hari Sabtu dan Minggu libur. Oke, mungkin saya menambahkan yang disebutkan Pak Saiful tadi, masalah pertanyaan bagaimana seharusnya berlalu lintas, gitu ya. Disinilah gejala secara teori bahasanya bisa kita lihat, pembentukan bahasa itu kehilangan kesintasan. Kesintasan itu kalau dalam bahasa Inggris adalah kesurvivan. Bagaimana hidup bisa secara survive dengan cepat, tepat, tapi selamat, begitu. Jadi di dalam berlalu lintas di Jambi ini saya lihat kehilangan kesintasan, artinya dalam mencermati petunjuk-petunjuk jalan, kita membutuhkan waktu untuk berpikir lama. Nah, dalam waktu berpikir lama kan kendaraan terus melaju, gitu ya. Itu bisa membahayakan keselamatan. Maka sebaiknya bagaimana sebaiknya petunjuk-petunjuk jalan itu dilakukan, yaitu digunakan dengan bahasa-bahasa sintas. Bahasa-bahasa sintas itu artinya bisa menggunakan perlambang, lambang-lambang atau simbol, gitu ya. Jadi bisa kita bedakan kalau di kota-kota lain saya cermati, ada simbol-simbol misalnya menggunakan lampu kuning, lalu dibuat dengan belok kiri, lalu kelap-kelip. Itu sebenarnya sudah cukup menyampaikan komunikasi bahwa kalau ke kiri kita bisa langsung dan hati-hati. Dan tidak memperanggapkan bahwa ke kanan harus nabrak lalu lintas kan gitu. Itu perbedaan antara bahasa simbol tadi dan kalau dibuat dengan tulisan tadi gitu ya. Nah jadi kalau tulisan tadi harus mikir dulu kita berhenti apa enggak menabrak lalu lintas atau tidak. Jadi saya rasa tidak terlalu rugi apabila misalnya bagian lalu lintas yang berhubungan dengan itu membuatnya itu dengan bahasa-bahasa simbol supaya cepat dalam kecepatan tertentu kita bisa menangkapnya. Jadi seperti di jalan ada di dekat simpang Telanai sana, ada mobil sedang mogok. Cukup dibuat dengan bahasa sintas, dibuat di situ dengan bentuk segitiga atau bahasa dibuat di situ dengan tumbuhan. Orang udah ngerti dengan sekilas saja hanya hitungan sekian per detik tahu. Oh berarti di sana ada gangguan. Jangan melintas dari sana. Ya, mungkin instansi terkait mengenai hal itu ingin mempermudah masyarakat. Mungkin ada masyarakat yang tidak mengerti dengan simbol, lalu dialihkan dengan tulisan, namun tulisannya salah seperti itu. Dan justru itu yang berbahaya. Gitu. Jadi kalau perihal simbol tadi sebenarnya itu sudah umum, universal. Dan bahkan di negara manapun mungkin menggunakan simbol-simbol tanda panah belok kiri atau tanda lampu kelap-kelip warna kuning sudah pada umumnya tahu. Artinya orang yang tidak belajar sekalipun bisa langsung mencermati, oh itu punya makna tertentu. Bisa juga kita lihat bahasa sintas misalnya kalau ada orang meninggal, lalu ditancapkan di situ bendera pakai kertas minyak kuning, orang sudah tahu. Dan di situ tidak perlu dituliskan, di sini ada orang meninggal halap tidak timbang elekson atau tidak kebut-kebutan. Nggak perlu kan? Cukup dengan bahasa sintas itu saja sudah selesai. Gitu. Nah, jadi hubungannya tadi dengan berkendara berlalu lintas, itu urgent atau penting menggunakan bahasa sintas. Jangan menggunakan bahasa yang perlu dalam bahasa komputernya itu perlu loading yang lama untuk memahaminya. Gitu. Jadi pertama-tama saya datang ke Jambi ini, ya saya korbannya salah satunya itu kebingungan tadi. Ini apa maksudnya? Kalau belok kiri ikuti lampu, oh berarti belok kanan nggak perlu, gitu. Itu repotnya berbahasa tadi, gitu ya. Jadi bagaimana seharusnya instansi-instansi terkait perlu berduduk bersama atau berkonsultasi gratis kok di kantor bahasa. Benar sekali. Untuk membicarakan bahasa yang lebih cermat, lebih efektif demi masyarakat Jambi yang selamat.
Gitu. Oke, tadi saya bertanya mengenai seharusnya bagaimana di bidang kesehatan, tapi nanti dulu nih saya mau bertanya kepada Pak Saiful. Apakah memang hingga saat ini instansi-instansi terkait yang mungkin saja membuat peraturan dalam bentuk tulisan tidak pernah berkonsultasi dengan kantor kebahasaan bagaimana cara penulisan yang benar dan bagaimana seharusnya mereka melakukan suatu iklan dan peraturan yang harusnya ditaati oleh masyarakat? Ya, terima kasih Mbak Mel. Memang sebenarnya kalau instansi yang lain misalnya ya, sudah ada memang sebagian yang datang berkonsultasi ke kantor kita untuk mendiskusikan misalnya bagaimana misalnya penulisan atau kalimat yang memang dia yang benar begitu ya. Misalkan ketika pembentukan undang-undang daerah misalnya, jadi dari DPR, DPRD begitu ya, mengundang kita untuk merumuskan kalimat-kalimat dalam undang-undang yang akan dirancang di provinsi atau di wilayah Jambi. Itu memang sudah pernah kita lakukan, sudah pernah berkonsultasi ke kantor bahasa. Atau misalnya pernah juga ada kasus-kasus lain misalnya tentang sengketa pemalsuan surat begitu ya, surat perjanjian jual beli. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita bantu di sana. Misalnya ada sebuah surat yang surat ini masih dibuat tahun 38. Nah, kita kan bisa diajak untuk berkonsultasi tentang penulisannya itu kira-kira palsu atau tidak, dilihat dari ejaan, kan begitu ya. Nah, jadi bisa nanti kita bantu. Jadi sebagian memang sudah ada instansi-instansi yang memanfaatkan kantor kita untuk katakanlah berdiskusi yang ada hubungannya dengan masalah-masalah kebahasaan. Kita juga belum tahu ini Mbak Mel, apakah karena memang belum benar-benar dikenal kantor bahasa, atau mungkin bisa jadi masalah ketidakpedulian dari pihak-pihak lain itu, karena merasa sudah bisa dengan sendirinya merancang bahasa menurut mereka, padahal sebenarnya itu tadi contoh-contoh kasus sudah benar menurut mereka barangkali, tapi ternyata kalau dilihat dari logika berbahasa itu malah maknanya salah. Nah, jadi ada yang sudah datang berkonsultasi tapi mungkin belum semuanya. Jadi banyak kasus misalnya kita bisa temukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Ya tidak hanya di ruang publik sebenarnya, dalam bahasa surat, dalam yang lain, banyak sebenarnya kesalahan-kesalahan itu kita temukan. Oke, langsung saja Pak Natal dengan pertanyaan saya tadi. Oke, jadi masalah papan praktik dokter ya, kecuali hari Sabtu dan Minggu libur, sebenarnya sederhana aja. Kalau mau kita sebutkan Sabtu dan Minggunya itu tidak berpraktik, ya, maka kita sebutkan kecuali hari Sabtu dan Minggu tanpa kata libur. Atau kita buat catatan hari Sabtu dan Minggu libur. Maka yang lainnya bisa kita pahami dengan mudah. Sabtu sampai Jumat itu dia bisa berpraktik. Ya, sebenarnya kasihan sekali dengan masyarakat yang tidak mengerti karena dengan kalimat ambigu seperti itu mungkin sulit dipahami. Nah, ini juga kita terkait dengan mungkin penulisan-penulisan kata-kata asing. Bagaimana Pak Natal? Jadi sudah hampir 6 tahun terakhir saya mencermati bahasa-bahasa asing di Jambi, itu semakin parah gitu ya. Parahnya itu apakah karena memang dengan menggunakan bahasa asing lalu bisnis yang digoletinya itu menjadi lebih berkembang, atau malah sebaliknya gitu. Persoalannya adalah sejauh mana masyarakat Jambi dididik dengan memahami komunikasi bahasa Inggris. Jadi bila pemerintah misalnya mempunyai tujuan untuk melakukan kota Jambi bersih, terhindar dari sampah, tentu harus menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh ibu-ibu yang notabene misalnya kurang dalam hal berbahasa Inggris gitu ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan recycle, reuse segala macam. Berapa orang sih yang tahu tentang reuse misalnya atau reduce? Bisa kita survei. Pasti permasalahan sampah itu kan pada tingkat-tingkat masyarakat di permukiman yang banyak gitu. Apakah sudah mengerti? Atau jangan-jangan gara-gara tidak sampainya pesan tadi karena terpotong disela oleh bahasa Inggris tadi, sehingga Jambi tetap kotor kan gitu. Di mana-mana sampah aja bergelimpangan di mana-mana begitu. Ya kira-kira seperti itu dalam hal informasi layanan publik begitu. Kalau di dalam bisnis misalnya
beauty and fashion. Siapa sih yang mengerti fashion? Disurvei dulu remaja-remaja atau ibu-ibu, mengerti nggak dia apa fashion? Gitu. Lalu ada saya lihat barbershop, padahal ada yang lebih pas lagi tukang pangkas. Saya lihat orang yang menggeluti tukang pangkas yang lebih ramai pasiennya daripada yang membuat barbershop. Gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, Ya. sepertinya banyak sekali PR-PR yang harus dikerjakan oleh pihak-pihak terkait untuk berkonsultasi ya dengan kantor kebahasaan untuk segera memperbaiki tulisan-tulisan yang ada saat ini. Oke, terakhir Pak Saiful Bahri mungkin bisa memberikan kesimpulan dan harapan mengenai kebahasaan di ruang publik di Kota Jambi ini. Ya, baik, terima kasih Mbak Mel. Jadi nanti inti dari pertemuan kita kali ini sebenarnya yang pertama yang harus kita cermati dalam berbahasa itu pesan atau makna yang akan disampaikan di sana harus sampai. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Natal tadi, kesintasannya itu yang penting salah satunya. Jadi percuma saja misalnya bahasa itu disampaikan kalau pesan yang di dalamnya tidak tersampaikan dengan baik atau malah menimbulkan multitafsir atau tafsir-tafsir ganda, makna taksa atau makna ambigu. Jadi harus maknanya jelas, informasi yang terdapat di dalamnya juga harus sampai. Nah, kemudian kita kaitkan dengan penggunaan bahasa-bahasa asing misalnya. Toh yang akan melihat atau membacanya nanti kan orang Jambi juga. Orang Jambi yang sebenarnya mengerti bahasa Indonesia atau bahasa Jambi begitu ya, tidak harus menggunakan bahasa Inggris karena sangat sedikit yang melihatnya itu yang bukan berbahasa Indonesia, ya kan begitu, atau yang bukan berbahasa Jambi. Nah jadi kecuali misalnya ini di daerah wisata atau di daerah turis begitu ya, yang melihatnya mungkin orang-orang yang bukan bisa berbahasa Indonesia. Nah kalau informasi yang akan disampaikan itu untuk orang Jambi, ya kita gunakan saja bahasa Indonesia. Tidak harus menggunakan bahasa yang membingungkan atau tidak harus menggunakan bahasa-bahasa asing sebenarnya. Oke, benar sekali dan tidak terasa kita sudah 30 menit nih Pak. Terima kasih kepada Pak Natal dan Pak Saiful Bahri Ya, yang telah makasih, hadir baik. pada malam hari ini dan selamat malam. Akhir kata saya Melani Kadar undur diri dan sampai jumpa pada Pesona Bahasa pekan depan. Cintailah bahasa Indonesia.